Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dan ciri-ciri dari distribusi Poisson. Yang pertama, mengenai pengertian dari distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini sebenarnya distribusi di mana peristiwanya itu sangat jarang terjadi. Nah, distribusi ini ditemukan oleh seorang matematikawan asal Prancis yang bernama S.D. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841. Nah, distribusi Poisson ini juga termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson di mana distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x dalam kurung x discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval tertentu atau daerah tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval tertentu atau suatu daerah tertentu itu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval atau waktu di daerah lainnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval yang singkat dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Dan yang ketiga, bahwa probabilitas dari suatu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil dapat diabaikan. Contohnya adalah peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan. Dari peristiwa tersebut dapat diamati hal berikut. Tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan data masa lalu. Kemudian yang kedua adalah tingkat kedatangan rata-rata kendaraan satuan waktu adalah konstan. Kemudian yang selanjutnya, banyaknya kedatangan kendaraan dalam satu interval waktu tertentu merupakan peristiwa independen atau bebas. Kemudian yang terakhir adalah probabilitas kedatangan kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan dapat dikatakan mendekati nol. Distribusi Poisson menjadi dalam hal berikut. A. Menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut suatu satuan waktu, ruang atau isi, luas, span yang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Yang kedua, banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Kemudian yang B, menghitung distribusi binomial apabila nilai N besar atau N lebih besar sama dengan 30 dan P kecil. P lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya yaitu rumus distribusi Poisson. Rumus probabilitas Poisson suatu peristiwa dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung X besar sama dengan X sama dengan lambda pangkat X kali P pangkat negatif lambda per X faktorial. Nah, lambda ini yaitu rata-rata terjadinya sesuatu peristiwa atau N kali P. Nah, E ini yaitu bilangan singular atau bilangan alam atau bilangan natural. Nah, E ini bernilai 2,1828. Nah, X ini yaitu banyaknya Nah, selanjutnya yaitu probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson bisa dirumuskan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan tutup kurung sama dengan E pangkat negatif lambda kali T X per X faktorial. Nah,
tadi kan lambda ini lambda tersebut yaitu tingkat kedatangan rata-rata per satuan waktu. T ini T adalah banyaknya satuan waktu, dan X yang tadi X ini yaitu banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. T satuan waktu. T ini sama saja dengan natural atau bilangan utama. Bilangan natural itu bernilai 2,888. Untuk memahami Poisson ini, kalian harus melihatnya, karena apabila ada soal yang kaitan dengan Poisson itu, kita harus memahami Selanjutnya saya Tun Kurniasi akan membahas mengenai contoh soal. Pertama, sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 0 lampu TL, B. 3 lampu TL. Penyelesaian yang diketahui lambda sama dengan 5, pangkat min 5 sama dengan 2,71828 pangkat min 5, maka 0,00674. Yang ditanyakan A. 0 lampu TL, maka X sama dengan 0. Jadi P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Kita masukkan sama dengan lambda yaitu 5 X 0, berarti 5 pangkat 0 dikali E min 5 per 0 faktorial sama dengan 1 dalam kurung 0,00674 per 1, hasilnya 0,00674. Yang B 3 lampu TL, maka X sama dengan 3, sehingga P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan lambda pangkat X dikali F pangkat min lambda per X faktorial sama dengan 5 pangkat 3 dikali E pangkat min 5 per 3 faktorial sama dengan 125 dalam kurung 0,00674 per 6 sama dengan 0,14. Nomor 2. Dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitunglah berapa probabilitas sebuah halaman majalah tersebut dibuka. A. Tidak terdapat salah cetak. B. 4 kata yang salah cetak. Penyelesaian yang diketahui N sama dengan 80, P sama dengan 1/120, lambda sama dengan N dikali P sama dengan 80 dikali 1/120, hasilnya 0,67. Yang ditanyakan A. Tidak terdapat salah cetak, maka X sama dengan 0, sehingga P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial sama dengan 0,67 pangkat 0 dikali E pangkat min 0,67 per 0 faktorial sama dengan 1 dikali 2,71828 pangkat min 0,67 per 1 sama dengan 1 dikali 0,512 per 1, maka hasilnya 0,512. Kemudian yang B, 4 kata yang salah cetak, sehingga X sama dengan 4, maka P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial sama dengan 0,67
pangkat 4 dikali E pangkat min 0,67 per 4 faktorial sama dengan 0,202 dikali dalam kurung 2,71828 pangkat min 0,67 per 24 sama dengan 0,202 dikali 0,512 per 24, maka hasilnya 0,004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Prastini. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan slide 10 dan slide 11. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di slide 10 ini ada contoh soal nomor 3. Nah, langsung aja kita lihat contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya adalah ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien itu mengikuti proses posien. Nah, A. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? B. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Nah, di situ ada contoh penyelesaiannya, di mana T sama dengan 1, lambda sama dengan 4, X sama dengan 2. Nah, itu diketahui bahwasanya T itu melambangkan banyaknya satuan waktu. Berarti banyaknya satuan waktunya adalah 1 dan lambda sama dengan 4, di mana lambda itu mempunyai arti tingkat rata-rata persatuan waktu. Berarti tingkat rata-rata persatuan waktunya adalah 4. Dan di situ ada X sama dengan 2, di mana kita ketahui bahwasanya X itu adalah banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Berarti di situ banyaknya satuan waktunya adalah 2. Nah, langsung aja ke A. Ini ada 2 pasien per hari. Seperti yang kita ketahui, di situ ada keterangan buka tutup kurung X sama dengan 2, di mana yang kita tahu bahwa X adalah banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Berarti banyaknya kedatangan T dalam satuan waktu pada soal itu adalah 2. Maka dapat kita tuliskan P buka tutup kurung X sama dengan 2 sama dengan, langsung aja kita masukin rumus dari probabilitas suatu peristiwa distribusinya, maka akan didapatkan nilai E pangkat negatif 4 dikali 1 buka tutup kurung 4 kali 1 pangkat 2 per 2. Kenapa 4 kali 1? Karena 4 merupakan tingkat rata-rata persatuan waktunya, dan 1 adalah banyaknya satuan waktu, dan per 2, 2-nya adalah banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Nah, kita tinggal masukin aja nilai sesuai dengan rumus yang digunakan. Nah, maka akan didapatkan nilai buka tutup kurung 2,71828 pangkat negatif 4 dikali buka tutup kurung 4 pangkat 2 per 2. Maka hasil dari 2,71828 pangkat negatif 4 adalah buka tutup kurung 0,018, dan hasil dari 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti kita akan mendapatkan nilai buka tutup kurung 0,018 dikali buka tutup kurung 16 per 2, maka hasilnya akan didapat 0,1465. Giliran yang B. B ada 2 pasien sampai pada siang hari, di mana di situ ada keterangan X sama dengan 2. Berarti banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu pada soal itu adalah 2. Nah, karena X sama dengan 2, berarti T sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2. T itu adalah banyaknya satuan waktu. Maka langsung aja kita tuliskan P buka tutup kurung X sama dengan 2 sama dengan, langsung aja kita masukin rumus dari probabilitas suatu peristiwa berdistribusinya, maka akan didapatkan nilai E pangkat negatif 4 dikali 1 per 2 buka tutup kurung 4 dikali 1 per 2 pangkat 2 per 2. Nah, itu tinggal kita masukin nilainya sesuai dengan rumus yang digunakan. Tinggal masukin aja sesuai dengan fungsinya. Misalkan itu di situ ada tanda lambda. Lambda itu sebagai tingkat rata-rata persatuan waktu. Nah, tingkat rata-rata persatuan waktunya di situ adalah 4. Berarti kita tuliskan 4 gitu. Nah, dari nilai itu kita dapatkan sama dengan buka tutup kurung 2,71828 pangkat negatif 2 dikali
buka tutup kurung 2 pangkat 2 per 2. Hasil dari 2,71828 pangkat negatif 2 sama dengan buka tutup kurung 0,135. Sedangkan hasil dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti sama dengan buka tutup kurung 0,135 dikali buka tutup kurung 4 per 2 sama dengan 0,271. Selanjutnya atau di slide 11 ini ada probabilitas distribusi Poisson kumulatif. Apa sih probabilitas distribusi Poisson kumulatif ini? Jadi probabilitas ini adalah probabilitas dari peristiwa Poisson lebih dari satu. Probabilitas Poisson kumulatif ini dapat dihitung dengan rumus. Di situ ada PPK sama dengan sigma X sama dengan 0 N, di mana itu tuh artinya jumlah X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan N. Nah, kemudian ada lambda pangkat X pangkat negatif lambda per X sama dengan sigma X sama dengan 0 N P buka tutup kurung X sama dengan X sama dengan P buka tutup kurung X sama dengan 0 plus 4 buka tutup kurung X sama dengan 1 plus P buka tutup kurung X sama dengan 2 sampai dengan P buka tutup kurung X sama dengan N. Ketika kalian ingin mencari atau menghitung dari probabilitas distribusi Poisson kumulatif ini, kalian bisa menggunakan rumus ini. Untuk lebih tepatnya kalian bisa lihat di slide ya. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Permintaan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson. Maka tentukan A, tentukan probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu. B, andaikan stok lampu sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu? Jadi penyelesaiannya diketahui lambda sama dengan 5. 5 itu dari penjualan lampu setiap hari ada 5 buah. Kemudian E pangkat min 5 sama dengan 2,71.828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Yang A, maka X-nya itu 0, 1, 2. Jadi P sama dengan X sama dengan 0,1,2. Sigma batas atas 2, batas bawah X sama dengan 0. P, X sama dengan X sama dengan P, X sama dengan 0, ditambah P, X sama dengan 1, ditambah P, X sama dengan 2, sama dengan 0,125. Jadi, untuk probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu adalah 0,125. Kemudian yang B, maka X-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi P-nya X lebih dari sama dengan 3, yaitu ada 0, 1, 2, 3. Maka P X lebih dari sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi sigma batas atas N, batas bawah X sama dengan 0, P X sama dengan X sama dengan 1 min P X sama dengan 0 ditambah P X sama ditambah 1 ditambah P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3, maka hasilnya 0,735. Jadi probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu adalah 0,735. Contoh soal yang kedua yaitu suatu mesin diturunkan untuk diperbaiki rata-rata 2 kali dalam sebulan. Penurunan mesin lebih dari 4 kali menyebabkan rencana produksi tidak tercapai. Jika penurunan mesin mengikuti proses Poisson, berapakah probabilitas rencana produksi tidak tercapai? Maka penyelesaiannya lambdanya sama dengan 2, yaitu rata-rata 2 kali sebulan mesin diturunkan. Maka E pangkat min 2 sama dengan 2,71.828 pangkat min 2 sama dengan 0,135.
Jadi Px lebih dari sama dengan 4 sama dengan 1 min sigma n pada atas n garis bawah x sama dengan 0, Px sama dengan x. Maka 1 min Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Maka 1 min 0,947 sama dengan 0,053. Jadi probabilitas rencana produksi tidak tercapai adalah 0,053. Selanjutnya ada distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial. Distribusi Poisson ini dirumuskan dengan P x sama dengan x sama dengan NP pangkat X dikali E min NP per X faktorial dengan keterangan NP adalah rata-rata distribusi binomial. Oke, selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Gunakan pendekatan Poisson dan binomial. Nah, dari contoh soal ini kita ketahui N di sini adalah mesin jahit yang digunakan, yaitu ada 20. P di sini adalah probabilitas mesin jahit yang mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan, yaitu ada 0,02. Dan X di sini adalah mesin jahit yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan, yaitu ada 3. Nah, untuk yang pertama, menggunakan pendekatan Poisson, kita gunakan rumus P dalam kurung X besar sama dengan X sama dengan NP. NP di sini adalah rata-rata distribusi binomial atau sama dengan lambda. Kemudian X kecil itu adalah mesin jahit yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Kemudian E di sini adalah konstanta yang sudah diketahui. Nah, setelah mengetahui rumusnya, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Di sini kan rumusnya P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, X kecil itu adalah probabilitas dari mesin jahit yang akan mengalami gangguan, yaitu 3. Kemudian NP itu N dikali P, jadi 20 dikali 0,02 dipangkatkan 3 dikali E di sini konstanta yang sudah diketahui, yaitu 2,71828 pangkat min N dikali P, 20 dikali 0,02 per 3 faktorial. Nah, kemudian kita hitung 20 dikali 0,02 itu sama dengan 0,4. Terus 3 faktorial itu sama dengan 6. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Jadi 6. Kemudian kita hitung 0,4 pangkat 3, hasilnya 0,064. Terus 2,71828 pangkat min 0,4 itu hasilnya 0,67032 per 6. Setelah menghitung, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,0072. Kemudian yang kedua itu menggunakan pendekatan binomial. Nah, untuk pendekatan binomial ada satu variabel lagi, yaitu Q. Q di sini rumusnya 1 min P. Jadi 1 dikurang 0,02, hasilnya 0,98. Nah, untuk rumus pendekatan binomial kita gunakan rumus P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, kemudian setelah mengetahui rumusnya, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Sama seperti halnya tadi, X kecil di sini yaitu 3. Kemudian ini ya, kombinasi X dari N berarti kombinasi 3 dari 20. Kemudian P pangkat X itu 0,02 pangkat 3. Kemudian Q tadi itu 0,98 pangkat N min X. N min X itu 20 min 3. Nah, kombinasi 3 dari 20 itu hasilnya 1140. Kemudian 0,02 pangkat 3 itu hasilnya 0,00008 dikali 0,98 pangkat 20 min 3 itu hasilnya 0,71.
Nah, 1140 dikali 0,00008 dikali 0,71 hasilnya 0,0065. Selanjutnya ada rata-rata varians dan timpangan baku distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu memiliki rata-rata atau mean, varians, dan timpangan baku sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata di sini rumusnya adalah E dalam kurung X sama dengan mu sama dengan lambda sama dengan N kali P atau rata-rata. Yang kedua, varians. Varians itu rumusnya E dalam kurung X min lambda dikuadratkan sama dengan sigma kuadrat sama dengan N kali P. Kemudian yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya sigma sama dengan akar lambda sama dengan akar N kali P. Di sini juga ada contoh soal untuk simpangan baku. Ada contoh soal yaitu seorang pengusaha sepatu memproduksi 2000 pasang sepatu dan ternyata 2 pasang sepatu diantaranya tidak memenuhi standar mutu. Pengusaha itu mendapat pesanan sebanyak 3000 pasang sepatu dari Pak Togar yang akan menjualnya kembali. Berapa timpangan baku yang tidak memenuhi standar mutu yang diperoleh oleh Pak Togar? Nah, untuk menyelesaikannya, di sini karena N itu banyaknya pesanan yang dipesan oleh Pak Togar itu lebih besar daripada P. P itu adalah ini ya 2 dibagi 2000. Karena N lebih besar dari P, maka kita gunakan distribusi Poisson. Nah, rumusnya yaitu mu sama dengan lambda sama dengan N kali P. Mu sama dengan lambda sama dengan N-nya itu kan 3000, P-nya itu 2 dibagi 2000 atau 2 per 2000 itu hasilnya 0,001. Jadi 3000 dikali 0,001 sama dengan 3. Nah, untuk simpangan bakunya di sini kan yang ditanyakan adalah simpangan baku. Nah, untuk simpangan bakunya tadi rumusnya adalah sigma sama dengan akar lambda sama dengan akar N kali P. Nah, karena nilai lambdanya itu sudah diketahui yaitu 3, jadi tinggal masukin aja gitu. Sigma sama dengan akar 3. Akar 3 itu sama dengan 1,732. Sekian penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.